Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu takbiratul ihrami utawi piro-piro syaratnya takbiratul ihram iku sittata asyara ana 16. Antaqa'a siji yen ta dilakoni apa takbiratul ihram halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg atau waktu ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu. Wa antakuna lan yen ta ana apa takbiratul ihram iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Wa antakuna lan yen ta ana apa takbiratul ihram iku bil lafzil jalalati kelawan lafaz jalalah atau lafaz Allah. Wa bil lafzi akbar lan kelawan lafaz akbar. Wa tartibu lan tartib bainal lafzaini antara lafaz loro antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Lan lafaz akbar. Wa alla yamudda lan yen ta ora ndawakaken sapa wong hamzatal jalalati ing hamzah lafaz Allah. Wa adamu maddi ba'i akbaro lan ora ndawakaken bae lafaz akbar. Wa alla yusaddida lan yen ta ora nasdidaken wong alba'a ing ba. Wa alla yazida lan yen ta ora nambahaken sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan atawa kang berharokat. Bainal kalimata ini antara kalimat loro, kalimat Allah lan kalimat akbar. Wa alla yazida lan ora yen ta ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati sedurunge lafaz Allah. Wa alla yaqifa lan yen ta ora mandeg sapa wong baina kalimatayit takbiri antara kalimat loro takbir. Waqfatan tawilatan kelawan mandeg kang suwe wala qasirotan lan ora mandeg kang sedelat. Wa ayyasma'a lan yen ta ngrungokaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong jami'a hurufiha ing sekabehane hurufe takbir. Wa dukhulul waqti lan manjing waktu fil muaqqati ing dalam salat kang ana waktue. Wa iqa'uha lan nglakoni takbir halal istiqbali ketika waktu ngadeg. Wa alla yakhilla lan yen ta ora nyela sapa wong yakhillaku cedal ora nyedal sapa wong biharfin kelawan huruf suwiji min hurufiha saking hurufe takbir. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ihrami makmum an takbiratil imami saking takbiratul ihrami imam. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan syaratnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, hanya dua lafaz tapi syaratnya sampai 16. Bayangkan, artinya bahwa memang harus benar-benar bacaannya itu tepat. Intinya sih seperti itu. Dari sekian syarat ini, dari 16 syarat ini didominasi pada betapa pentingnya membaca dengan tepat berdasarkan tajwid. Maka dari sini jangan pernah menganggap ilmu tajwid itu tidak penting karena kaitannya dengan bacaan sholat. Baru takbir saja, takbiratul ihram yang lafadznya Allahu Akbar itu syaratnya sampai 16. Pertama, ayakuna bilafzil jalalah antoka halatal qiyamah. Pertama itu dilakukan ketika berdiri. Di fasal yang sebelumnya dijelaskan, kita tidak boleh masih dalam keadaan berlari langsung takbir. Allahu Akbar masih belum sigap berdiri, itu tidak boleh. Takbiratul ihram itu harus sudah sigap berdiri pada kondisi berdiri ketika mau sholat fil fardi, di dalam sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah. Nah, ini harus bahasa Arab. Ini bukan fanatisme Arab ya. Ya karena agama kita, Allah memilih Islam, bahasa komunikasi agamanya dari Allah ke Rasulullah itu di bahasa Arab kan ya. Ya kita harus menggunakan bahasa Arab. Ini bukan tentang terpengaruh oleh budaya Arab dan sebagainya, tidak. Takbir ya harus bahasa Arab. Kita tidak boleh sholat dengan bahasa apapun walaupun kita tidak mengerti arti bahasa Arab yang ada di bacaan sholat, ya kita tetap harus pakai bahasa Arab. Ini syarat, tidak boleh diganti.
Lafadznya juga tidak boleh diganti, harus Allahu Akbar, tidak boleh Allahus Somad, tidak boleh Allahul Hafiz misalnya dengan salah satu nama dari Asmaul Husna. Walaupun nama Asmaul Husna itu ya nama-nama jalalah, nama-nama Allah yang Maha Agung, tapi karena Allah memilihnya lafadz Allahu Akbar, maka tidak bisa diganti dengan yang lainnya, Allahus Somad atau Ar-Rahmanur Rahim, walaupun sebenarnya sama nilainya bahwa itu adalah menyebut nama Allah. Tapi yang dipilih untuk takbiratul ihram ketika sholat adalah lafadz Allahu Akbar, maka kita pakai yang itu. Itulah syariat. Wat tartib, kemudian urutannya harus tartib, tidak boleh akbarullah, harus Allah Akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, hamzahnya lafadz Allah tidak boleh panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh, harus Allahu Akbar. Terus apalagi wa adamu mad dibai akbar, baknya tidak boleh panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan begitu kan? Itu salah. Allahu Akbar, Allah. Ketika takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Kemudian apalagi wa alla yusaddidal ba, Allahu Akbar, nggak boleh, baknya tidak boleh ditasdidi. Dari semua syarat ini intinya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Tidak boleh dipanjangkan, yang semestinya pendek, yang semestinya panjang tidak boleh dipendekkan dan sebagainya. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain, tidak boleh menambahkan wawu Allahu Akbar. Kadang ada orang membacanya Allahu Akbar, itu salah, Allahu Akbar. Tidak boleh juga memberi wawu sebelum Allah, Wallahu Akbar, itu tidak boleh. Wa la yakifa baina kalimatay takbir, selanjutnya tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Allah Akbar, itu tidak boleh, baik berhenti yang sebentar maupun berhenti yang lama, apalagi yang lama. Wa yasma'a nafsahu jami'a hurfiha, dan seluruh hurufnya takbir dari mulai A-nya lafadz Allah sampai Ro-nya lafadz Akbar itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Jadi tidak boleh dibaca dalam hati ketika sholat. Wa iqongha wa dukhulul waqti fil muaqqati, takbir itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Bagi sholat yang ada waktunya, kalau sholat mutlak ya nggak ada, tidak harus, ya karena tidak ada waktunya ya tidak berdasar waktu. Kalau sholat yang ada waktunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Kalau kita mau buru-buru pastikan waktunya sudah masuk, baru kita melakukan sholat. Termasuk dari mulai takbir itu harus sudah di dalam sholat, di dalam waktu sholat maksudnya. Wa iqongha halatal istiqbal, melakukan melakukan takbir ketika posisinya sudah tegap menghadap kiblat. Jangan masih belum, misalnya kita di sebuah masjid yang kita masih bingung arahnya, di sebuah rumah kita bingung ini kiblatnya ke arah sana atau ke sana. Jangan takbir dalam keadaan bingung, pastikan dulu kiblat yang kita yakini, walaupun setelah itu kita ragu. Setelah yakin kiblat kita ke sana, kita Allahu Akbar. Baru satu rakaat, loh kok kayak ada mataharinya dari sana, berarti kemungkinan kiblatnya ke sana. Kita tinggal muter menghadapnya ke sana, itu tidak masalah. Tapi saat sebelum takbir kita harus sudah yakin posisi kiblat. Walaupun setelah berjalannya sholat tiba-tiba kita ada keyakinan baru, misalnya kita di tempat yang kita bingung arah ya, oh ternyata kiblatnya arahnya ke sana, maka itu tidak masalah. Bahkan seandainya sholat 4 rakaat menghadap ke 4 arah, itu tidak masalah. Rakaat pertama menghadap ke sana karena yakinnya ke sana. Begitu kedua kok kayaknya ke sana, pindah ke sana lagi. Kok bukan ke sana? Itu boleh berdasarkan ijtihad. Nah, tapi ketika takbir itu kita harus yakin posisi kita menghadap kiblat, harus yakin. Walaupun mungkin saja itu tidak tepat. Ya seperti tadi, kita boleh sholat sampai menghadap 4 arah berdasarkan ijtihad, yakinnya ke sana, berubah lagi ke sana, ke sana, ke sana. Pada tempat yang memang kita tidak ada tanda-tanda kiblat. Tapi kalau di Indonesia kemungkinan sangat kecil hal itu terjadi, karena
banyak sekali musola, masjid dan sebagainya, bahkan di ruang-ruangan pun kadang dikasih petunjuk arah itu kiblat. Kalau di sebuah musola atau di ruangan sudah ada petunjuk arahnya, kita nggak usah sok-sok istihad, ini kayaknya arah musolanya nggak pas ini berdasarkan ini, kita ya udah ikuti saja, itu kan hasil istihadnya masyarakat di tempat itunya. Nah kemudian wa alla yakhilla biharfin, tidak boleh merusak huruf takbir. Allahu Akbar misalnya salah, itu nggak boleh. Allahu Akbar misalnya, itu nggak boleh. Intinya lafadznya ya Allahu Akbar, itu nggak boleh diganti yang lain. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Nah ini juga catatan pentingnya. Takbiratul ihramnya makmum itu harus setelah takbiratul ihramnya imam. Tidak boleh membarengi atau membersamai atau mendahului. Harus setelah imam Allahu Akbar kita baru Allahu Akbar. Jangan ngejak balapan dengan imam. Ada kadang, nah lalu bagaimana kalau kita jamaahnya banyak? Kita tidak tahu imamnya takbir belum. Ya kita lihat jamaah di depan yang kita lihat. Kalau jamaah di depan kita yang masih kita lihat ini belum takbir, kita jangan takbir. Siapa tahu yang di sana belum. Karena apa? Patokannya adalah yang kita tahu. Misalnya imamnya jauh, musolahnya masjidnya besar, imamnya jauh, kita nggak tahu, nggak kedengeran imamnya takbir belum. Ya sudah, kalau jamaah di depan kita takbir, kita ikuti saja takbirnya jamaah yang di depan kita. Patokannya itu, jangan mendahului jamaah yang di depan kita. Beda kalau misalnya imamnya pakai pengeras suara, imamnya tahu Allahu Akbar, imam takbir. Walaupun jamaah di depan kita belum takbir, kita nggak apa-apa takbir. Tapi kalau misalnya nggak ada pengeras suara, kita nggak dengar suara imam takbir, patokannya adalah jamaah di depan kita yang sebatas dapat kita lihat. 1 ke baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris kita lihat, itu sudah ada yang takbir. Ya sudah, kita takbir, nggak apa-apa. Jadi itu ya mungkin yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi, makmum itu takbirnya harus setelah takbirnya imam, tidak boleh membersamai, membarengi atau mendahului. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.